Hi students. Welcome to Comfort Session Podcast, a comfortable conversation with Surabaya Cambridge School. Dan hari ini kita akan membahas dan mempelajari bagaimana cara kita untuk mendukung dan mensupport korban perundungan agar dapat bangkit kembali dari pengalaman pahitnya dan juga memperoleh kembali rasa kepercayaan dirinya. Hari ini kita kedatangan tamu spesial secara virtual. I'm really honored to be in this session. Kita bersama dengan Bu Astrid Wen. Beliau adalah seorang psikolog klinik anak dan keluarga, kemudian juga pencetus ya Bu ya, dari Teraplay, begitu. Nah, Bu Astrid, halo Bu, apa Halo kabar? Sisil, apa kabar? Baik, di sini sehat. Jakarta gimana Bu cuacanya? Aduh, untung sudah adem ya, Surabaya adem. Ya, sudah kedatangan hujan beberapa hari. Nah, Bu Astrid kesehariannya seperti apa, Bu? Kesehariannya karena saya psikolog, jadi saya praktek psikolog. Kemudian saya juga eh, mengurus manajemen klinik ya. Saya bersama dengan teman-teman membangun klinik psikologi namanya Pion Clinician. Kalau main ke Jakarta boleh mampir. Boleh Kemudian nih. boleh boleh. Kemudian juga mengembangkan organisasi Teraplay Indonesia. Nah, Jadi Sisi Teraplay bilang ini apa sih, Bu? Ya. Teraplay ini a kind of play therapy yang core-nya adalah attachment orang tua dan anak. Jadi isu-isu masalah relasi antara orang tua dan anak biasanya kita bantu dengan teraplay. Jadi orang tua dan anak bermain Iya. yang eh, banyak melibatkannya bukan mainan, tapi lebih banyak melibatkannya sentuhan orang tua, suara orang tua, pujian dari orang tua, dengan beberapa alat permainan yang minim. Jadi untuk kembali melekatkan atau memperbaiki hubungan antara orang tua dan anak. Oh iya, karena biasanya kalau play therapy itu malah kita orang tua dan keluarga nggak boleh di situ ya, Bu ya. Harus anak Nah, fokus dengan terapisnya. betul. Kalau payung clinician ini apa, Bu? Nah, Pion Clinician ini klinik psikologi memang untuk anak, remaja, individu dewasa, dan pasangan. Jadi cukup lengkap untuk area perkembangan dan klinis. Jadi ada nggak cuma saya ya, kita punya 40-an lebih psikolog anak, pendidikan, klinis dewasa. Kita juga ada konselor, bahkan life coach, financial coach. Jadi kita memang yang mensupport well-being Iya. anak dan keluarga. Itu bisa dijangkau online, uh, dan juga kalau kita diundang ke Surabaya, ya kita main-main ke Surabaya. Boleh nih, mungkin nanti next time Surabaya Cambridge School bisa undang Ibu dan tim ya ke sini. Nah, Hmm. juga Bu Astrid menulis buku ya Bu, Indahnya Pengasuhan dengan Teraplay. Oh ya, itu karena kan banyak orang tua yang ingin tahu ya cara Hmm, main sama anak tuh bagaimana ya, sih. Jadi kemudian waktu itu bersama dengan Bentang Pustaka akhirnya melahirkan sebuah buku ini yang isinya tips-tips praktis untuk orang tua, khusus untuk anak-anak SD ke bawah ya, termasuk balita, bagaimana cara bermain dengan anak dan menguatkan isi kebutuhan emosi anak. Karena hmm, kalau anak emosinya nggak terpenuhi kan dia nanti jadi iya, marah-marah, jadi rewel, jadi nggak fokus, hmm, jadi macam-macam dampaknya. Padahal ujung-ujungnya sebenarnya karena kurang diperhatiin. Sama kayak kalau kita kurang diperhatiin pasangan atau kurang diperhatiin hmm. pacar kan, kita Ngereok ya Bu ya. gitu kan, iya, macam-macam nih keluar masalah relasinya gitu. Nah, pada anak juga demikian. Hmm, baik Bu. Nah, kita boleh langsung jump in ke our topic for today ya Bu ya. Nah, kalau boleh saya bertanya, apakah Bu Astrid menonton film Korea yang judulnya The Glory, Bu? Iya, saya nonton. Nah, kalau kita lihat di situ karakter utamanya yang diperankan Song Hye Kyo ya, Bu, dia menjadi Moon Dong Un yang bisa bangkit kembali karena keinginannya untuk, balas dendam seperti itu ya, untuk orang-orang yang sudah jahat pada dia. Nah,
Menurut Bu Astrid, dari kacamata seorang psikolog, apa Bu dampak panjang dari bully atau perundungan bagi korbannya? Kalau di film film yang ditonton itu kan tingkat kekerasannya sangat tinggi ya, Iya, sehingga rasa dendam yang dimiliki oleh sang terutama juga sangat tinggi gitu dan betul. sepertinya tidak berkesudahan tuh ketika dia sampai besar menjelang dewasa. Mhm. Pada kasus-kasus nyata seringkali bullying-nya nggak perlu setinggi itu, Ci Sisil. Iya, Bullying-nya mungkin bullying yang bullying verbal gitu ya, atau bullying-nya tidak melibatkan pemukulan, tapi sangat bisa terekam pada korban dan juga mempengaruhi korban hingga usia dewasa. Mmm, karena kebetulan secara banyak faktor gitu ya, eee, perspektif atau persepsi yang diambil oleh korban ini negatif. Dan kemudian kadang-kadang bullying itu nggak cuma datang sekali. berkali-kali ya. Biasanya pengalaman buruk kenapa bisa disebut bullying, karena terjadi beberapa kali. Karena kalau hanya sekali kan, "Oh nggak sengaja nih, nggak Iya, sengaja nih aku melukai si Sisil dengan mhm, perkataanku," gitu. Tapi mhm, kalau terus-menerus itu bullying, udah dengan sadar, "Aku sengaja melakukan intensi melukai pada dirimu," gitu. iya. Nah, itu sangat mungkin akhirnya terekam di dalam diri sang korban dan dampaknya bisa hingga dia besar. Nah, apakah rasa ingin membalas ini Bu, termasuk coping mechanism? Iya, jadi, mmm, dan itu biasanya wajar ya. Jadi maksudnya wajar bukannya baik, tapi natural terjadi ketika kita dijahati orang tuh kita rasanya pengen bales, iya nggak Iya, sih? mhm, Cuma tidak semua orang ingin bales itu akhirnya jadi beneran bales gitu. Jadi kan ada muncul dulu perasaannya kan, "Duh mhm, aku dijahatin, aku." iya, Mungkin humiliated ya, atau iya. kayak dihina, Intimidated ya Bu? irritated Terintimidasi ya? juga, Mhm, ya kemudian merasa nggak adil gitu kan, atau ada berbagai macam emosi nggak enak deh, ugly gitu ya, mhm, feel ugly emotions gitu. Jadi, akhirnya, eee, terpikir ingin bales gitu. Kan mulai mulai mikir nih, balesnya gimana ya gitu. iya, Nah kadang-kadang ada sebagian orang yang mungkin hanya dengan memikirkan scene di otak udah cukup gitu. Atau ada orang juga yang sadar, ih ini pikirannya nggak baik, udah deh iya, jangan terusin dipanjangin. ya? Mhm, Ya, dia coba cari gimana nih alternatif yang lebih sehat mengatasi masalah pengalaman buruk ini. Mungkin dia ngambil jalan kan, mungkin nggak mau temenan lagi sama orang itu, iya, atau mungkin dia jadi jaga-jaga sama orang itu, gitu ya. betul. Tapi, ada, mungkin, 1, 2, sebagian kecil orang yang jadi benar-benar balas. Nah, kalau balasnya bisa segera gitu ya, eee, kayak Oh, bisa punch langsung back gitu, dilakukan begitu kayak Bu? Oh, kayak begitu bisa punch action, back. langsung fight back? Mhm, mhm, Ya, fight back atau kalau dia yang keduanya dijahatin dia bisa bales gitu, mungkin ada rasa puas ya karena, "Oh mhm, bisa stand up nih," gitu, atau, "Oh bisa iya, lawan jadi nggak dijahatin lagi, jadi aku nggak permainkan lagi," gitu. mhm, Itu, sangat bisa, memberi apa ya, perasaan puas, secara emosi gitu. Tapi kalau balas dendamnya nih, dendam lama dipikir, terus, kemudian jadi dengki ya, Mbak. Jadi jadi akhirnya mikirin, terus kumpulan persepsi negatifnya terus dikumpulin, nah ini yang nggak sehat. Karena jatuhnya nanti dianya sendiri jadi nggak happy, iya, dianya sendiri jadi cemas,
dianya sendiri jadi mungkin nggak enak tidur, fokusnya jadi ke pelaku gitu kan, Mm-mm. fokusnya jadi ke pelaku terus ya jadi merusak relasi karena nanti kalau ada temennya ngomongin si pelaku, terus dia jadi nggak nemenin, kamu ini ya belain dia Iya, ya, kamu ini, iya. jadi terus merusak relasi, merusak pertemanan, merusak ya akhirnya dia ngelihatnya jadi punya mindset mindset korban. Jadi yang suka dibilang ada mindset sebagai victim ya. Jadi Hmm. akhirnya nanti kalau ada orang lain yang memperlakukan dia secara nggak adil, jatuh-jatuhnya kayaknya dia terus yang dizolimi nih. Hmm. Eh, Jadi kekuatan untuk memperbaiki mindset, memperbaiki diri sama menjadi lebih kuat tuh jadi semakin kecil kesempatannya. Nah, Kira-kira kalau mm-mm, bayang nggak, Mbak Sisi? kebayang, kebayang sih Bu. Jadi kalau misalnya kita memposisikan diri sebagai seorang yang sedang dirundung atau dibully, Bu, coping mechanism terbaik apa yang bisa kita lakukan? Eh, Sebenarnya harus step back ya. Maksudnya kalau kita, ini kan kejadiannya udah lewat ceritanya, Mm-mm. misalnya ada perundungan terus kemudian kan biasanya dipisah atau disingkirkan atau kita mungkin sudah kembali ke rumah jadi nggak ada kejadian itu sedang tidak terjadi. Yang harus dilakukan memang kita seperti agak sedikit step back dan kita benar-benar berpikir apa yang sedang terjadi. Saya dibully, maka kemudian harus berani cerita. Harus berani cerita ke orang dewasa. Jadi harus berani cerita ke setidaknya orang tua dahulu. Mengapa? Karena usia kita masih usia di bawah 17 tahun ya, usia anak. Jadi kalau usia anak, orang dewasa yang seharusnya menjaga kita. Orang dewasa yang seharusnya dapat dipercaya oleh kita. Jadi kita harus segera lapor kepada orang dewasa. Itu yang pertama. Mm-mm. Yang kedua, barulah orang dewasa nih yang berpikir harus gimana gitu. Jadi parents atau pihak sekolah harus pikir harus gimana nih gitu ya. Untuk menengahi ya, Bu ya. Iya, karena sebenarnya kalau bullying terjadi dan ini mungkin baru ketahuan sekali gitu ya. Sangat mungkin kita bisa lihat apakah terjadi bisa dilakukan rekonsiliasi. Rekonsiliasi itu mungkin bahasa awamnya baikan gitu Iya, ya. mencoba memperbaiki Tapi hubungan, perbaikan kembali. tapi sebenarnya bukan berbaikan dimaafkan udah selesai gitu bukan. Mm-mm. Jadi kalau rekonsiliasi itu harus ada agreement supaya kamu nggak bully saya lagi, kamu harus apa, saya harus apa. Mm-mm. Dan supaya kalau ternyata ini secara nggak sengaja terjadi di kemudian hari, apa konsekuensinya? Gitu. Jadi harus ada Hmm. agreement sebenarnya. Rekonsiliasi itu bukan cuma sengaja, oh maafin, maafin terus selesai Ya. gitu. Enggak. Jadi harus ada, ya terus next-nya gimana gitu. Jadi ada pembahasan kesepakatan-kesepakatannya. Lalu mungkin biasanya kalau ini ketahuan terdengar sampai pihak sekolah biasanya punya sistemnya sendiri nih, sistem pelaporan atau sistem penanganan bullying. Jadi mungkin ada mediasi atau moderasi antara kedua parent gitu ya. Nah, yang menjadi tantangan tuh kadang kan ketika kita sebagai parent nggak siap gitu ya. Ya, Nah, atau parentnya nanti yang jadi ngerasa malu gitu kan. Ngerasa malu betul. terus malah jadi nurunin ke anak lagi gitu. Ini Mm-mm. kamu bikin malu papa mama nih kamu ini terus anaknya kena jadi lingkaran lingkaran kekerasannya tuh Ya. terus ada gitu. Jadi di diomongkan mudah tapi di Dilakukan praktek lumayan sulit dan challenging ya, lumayan. Bu. Ya, Tapi nggak ya. apa-apa, pasti kita bisa, Bu. Nah, Iya. setelah saya dengar pemaparan dari Bu Astrid, memang betul
kalau misalnya coping mechanism itu bisa kita lakukan, pasti, karena rekonsiliasi sendiri itu kalau tidak dari dua pihak yang sama-sama setuju pasti nggak jalan ya, Bu. Iya, Nah tidak jalan dan mhm, sebenarnya karena ini masih lingkungan sekolah, lingkungan pendidikan, masih mhm, sangat mungkin dilakukan. Karena kalau udah bukan di lingkungan sekolah, lingkungan pekerjaan aja, ini kan udah jatuhnya hukum ya, betul, atau usia dewasa ini udah jatuhnya hukum nih, gitu. iya. Gitu. Jadi lingkungan sekolah nih masih seharusnya masih bisa kita melakukan banyak hal ya. Nah, kalau dari filmnya sendiri, Bu, kan Moon Dong-eun ketika remaja di fase itu, kan fisiknya agak kecil ya, Bu. Nah, Hmm. apakah, Bu Astrid pernah menemui dari, klien Ibu yang juga mungkin korban bully, apakah penampilan fisik kemudian kurang percaya diri, kondisi rumah itu juga mempengaruhi untuk menjadi sasaran empuk korban bully, Bu? Jadi sebenarnya siapapun bisa jadi korban Mmm, bully. Tapi ada berdasarkan penelitian, ada yang rentan kena bully. Jadi dia lebih mudah kena bully. Resikonya tinggi gitu ya. iya. Resikonya tinggi untuk terkena bully. Tadi benar kata Ci Sisil, anak-anak yang kurang percaya diri rentan untuk terkena bully karena kalau anak yang kurang pede biasanya posisinya lemah. Nah, bully itu kan kekerasan. Iya, Kekerasan itu terjadi pada pihak yang kuat menyalahgunakan kekuasaannya kepada pihak yang lemah. Jadi ada kekerasan tuh. Kan harusnya pihak yang kuat harusnya melindungi, melindungi atau membantu temannya yang lemah. ya, Nah, dia malah memukul atau melakukan kekerasan terhadap temannya yang lemah. Jadi pada anak-anak individu yang kurang pede, itu dia jadi punya kerentanan untuk lebih mudah kena bully. Karena dia terlihat lemah, mudah menjadi sasaran. Kalau saya bully, dia mungkin tidak membalas. Gitu. Lalu kemudian juga lebih anak-anak yang lebih mudah cemas. mmm, Jadi yang sepertinya terkesan lemah ya, lebih mudah cemas, iya, atau yang sepertinya nggak bisa blend sama teman-temannya. Anak-anak yang mungkin kelihatan awkward, atau anak-anak juga yang punya special need, biasanya jadi rentan untuk dibully. Atau anak-anak yang berbeda, kelihatannya berbeda. Jadi yang kayaknya paling cantik sendiri, mhm, atau justru paling tinggi sendiri, atau dia iya, pakai kacamata, semuanya pada belum kacamata. iya, Jadi justru kadang-kadang nggak harus yang tadi ya, nggak harus yang pede, bisa aja anaknya pede, tapi cakep sendiri misalnya gitu ya. iya, iya, Atau dia justru mungkin kayak ya parasnya nggak cakep, tapi beda sendiri gitu, pokoknya hanya misalnya beda paling rambutnya bertalenta keriting, gitu ya, Bu? betul, atau warna kulit, atau bentuk postur, Iya, kita terlalu kurus atau kita terlalu besar. Jadi apapun sebenarnya bisa jadi eee, apa ya, bahan bullying ketika kita berbeda sendiri, nampak nampak beda sendiri. mmm, Mmm, jadi mereka punya resiko lebih tinggi untuk dibully. Tapi sangat mungkin nggak semuanya nggak semua anak yang punya kerentanan ini udah pasti dibully. Jadi bisa aja mereka nggak kena bully, mmm, tapi baik, mereka punya mhm, kerentanan lebih tinggi untuk dibully. baik, Bu Astrid. Kalau gaya parenting, cara orang tua mendidik anak, apakah itu juga memberi pengaruh atau, membentuk seorang anak menjadi kurang percaya diri, menyendiri, atau malah bisa membuat shaping anak ini menjadi seorang perundung, Bu, dari gaya parenting? Bisa, karena eee eee, pada penelitian, parenting yang kurang pengawasan, jadi kalau kita mungkin
sebagai parents kita terlalu sibuk gitu ya. Ya. Jadi anak kurang diawasi, dia sangat mungkin terbiasa memakai rules-nya sendiri, misalnya begitu ya. Hmm. Lalu kalau dia seharusnya salah ditegur, dia nggak ditegur gitu. Jadi Ya. terbiasa lolos dari teguran, disiplin gitu kan. Iya. Jadi dia akhirnya menjadi tipe yang dominan. Nah, itu sangat mungkin dia juga jadi nggak aware dengan kondisi emosinya dia, nggak peka juga sama kondisi emosi orang lain, jadi biasanya gaya parenting yang kurang pengawasan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua juga ketika orang tua punya isu sendiri, jadi bapak ibu lagi nggak akur gitu misalnya ya, Iya. atau lagi kesulitan finansial, jadinya berantem terus. Jadi mau nggak mau akhirnya jadi kurang pengawasan. Atau mungkin ada isu saudara yang butuh perhatian jauh lebih banyak, dianya terabaikan secara nggak sengaja. Jadi kondisi-kondisi di rumah yang membuat anak jadi kurang pengawasan, padahal mungkin pada dasarnya orang tuanya ingin memperhatikan, tapi entah gimana nggak sengaja kurang pengawasan, itu bisa membuat anak jadi melakukan kekerasan terhadap orang lain. Oh. Karena mungkin dia juga punya masalah-masalah emosi ya, Hmm. yang dia harus salurkan, tapi salurkannya nggak tepat gitu. Nah, kalau seumpama nih Bu, untuk dari sisi anak yang dibulinya, apakah peran orang tua juga penting? Sampai bisa membuat anak yang begitu kurang percaya diri. Nah, mungkin apa yang bisa dihindarkan orang tua supaya anak-anak mereka tidak mengalami hal seperti itu? Jadi sebenarnya kan semua anak bisa kena bully ya, gitu ya. Mhm. Jadi yang kita nggak bisa menghindarkan gitu kalau terjadi sesuatu. Tapi yang bisa kita lakukan sebagai orang tua, membangun komunikasi yang terbuka Mmm. dengan anak-anak. Jadi anak-anak mudah datang dan mudah cerita ke orang tua. Tapi kalau kita jarang hadir, anak mau cerita kadang bingung. Atau kalau dia mau cerita, ceritanya mungkin dianya sendiri udah marah-marah. "Ah, mama, papa gimana nih?" Padahal dia pengen cerita kalau dia mungkin kena kena dibully gitu. Ya. Mmm, lalu, orang tua juga perlu peka terhadap kondisi emosinya sendiri. Jadi orang tua ya perlu peka terhadap kondisi emosinya sendiri, karena orang-orang yang peka dengan kondisi emosinya sendiri, dia akan mudah membantu mengenali emosi anaknya. Jadi kalau misalnya dia lihat, kok anak kita berbeda ya, biasanya dia tertawa lebih sering nih, tertawanya udah nggak sering lagi deh. Atau kok dia nafsu makannya jadi berkurang. Atau malah kok nafsu makannya jadi nambah, makan terus gitu ya. Iya. Atau dia jadi tidur terus, nih something wrong nih sama anak kita. Ada apa ya gitu. Jadi sangat membantu sekali cara kita pastinya mengasuh dalam membantu anak meregulasi emosi dan juga membentuk konsep dirinya dia ya. Kalau kalau bayangkan nih, kalau misalnya anak kita dibully, lalu orang tua kan responnya begini, kamu sih nggak kuat, harusnya Iya. dilawan dong itu Nah aja, itu, misalnya ya. betul. Kebanyakan seperti itu. Secara nggak langsung kita sebenarnya juga lagi melakukan, kan anak kita lagi dalam posisi lemah nih. Mhm mhm. Dia sebenarnya datang ke kita butuh bantuan nih. Tapi dengan kita bilang, kamu nggak kuat nih sih, gitu. Sebenarnya dia kena bully juga sama kita, gitu. Iya. Tapi kalau misalnya dia bilang, aku nggak kuat nih, gitu kan. Aku kena bully. Oh, kamu kena bully. Gimana ceritanya? Coba ceritain ke mama papa. Ini nggak adil banget yang terjadi di kamu. Kita harus lakukan sesuatu. Iya. Gitu. Jadi itu kan akan lebih, oh ya, orang tua mengerti kita ya. Gitu. Dan care. Care. Ya. Dan juga ngebantu persepsi anak bahwa kamu nggak sendiri dan kamu penting.
Ini ya sometimes bad things happen to us gitu. Tapi kamu punya orang-orang yang bisa kamu andalkan gitu. Jadi pada korban ini tidak apa ya, tidak timbul perasaan bahwa dia terisolasi gitu. Karena kalau pada korban tuh khawatirnya tuh penebalan gitu ya, penebalan keyakinan dalam diri dia bahwa nih no one really care gitu Ya. tentang dia. Mm-mm. Sama kayak dia terisolasi gitu. Nih orang nggak benar-benar ngerti dia, tapi dia powerless kan, nggak punya keberanian untuk melawan gitu. Nah, kalau memaafkan, Bu, memaafkan kan sulit ya untuk dilakukan. Mudah diucap tapi sulit untuk dilakukan. Apakah memaafkan ini, memberikan pengampunan ini juga bisa menyembuhkan luka emosional, juga membantu kita move on, Bu? Tadi kan yang udah disebut yang bisa membantu itu ketika bullying terjadi, yang pertama rekonsiliasi. Iya. Lalu yang kedua sebenarnya memaafkan. Mhm. Memaafkan itu mungkin katanya lembut ya, nuansanya oh maafin, mungkin Iya. tingkah lakunya lembut gitu. Kan Mhm. kalau memukul tingkah lakunya kasar gitu ya. Iya. Tapi kalau memaafkan kan lembut. Jadi seolah-olah dianggapnya bukan tingkah laku yang kuat. Padahal memaafkan itu tingkah laku yang kuat dan susah. Nggak semua orang bisa memaafkan gitu. Jadi memaafkan itu artinya dia kayak bikin disclaimer gitu ya ke Iya. dirinya sendiri. Iya. Oke, bad things happen to me. Ini perasaannya buruk banget. Ini jelek banget gitu. Tapi aku melepaskan the power of shame ini pada diriku. Jadi aku lepas nih the power of shame-nya nih nggak menempel ke aku gitu. Itu artinya memaafkan. Jadi memaafkan tuh bukan berarti berbaikan kembali. Memaafkan juga bisa dilakukan sendirian, si Iya. Sisil. Jadi nggak perlu harus ada pelakunya gitu. Cuma kadang-kadang kitanya mungkin nggak puas gitu ya Iya. kalau dilakukan sendiri gitu. Tapi sangat mungkin dilakukan sendiri. Dan juga memaafkan bukan berarti melupakan gitu ya. Dan memaafkan bukan berarti seperti kayak eh, mengulang mengizinkan Diulang kembali. kesalahannya terjadi lagi gitu. Jangan ya, justru dengan memaafkan kita kita lepas tapi kita jadi lebih punya cara-cara antisipasi Iya. gitu. Kalau memang kadang-kadang keputusannya adalah jadi harus nggak temenan lagi sama pelaku, ya emang harus dilakukan. Cuma itu kadang-kadang sangat susah buat teman-teman remaja yang pertemanan kan kuat ya, gitu. Seperti mungkin kalau pada orang tua ada kasus-kasus KDRT gitu, Iya. untuk benar atau yang pacaran punya kasus KDP untuk benar-benar putus, tapi dia masih punya sisi baik atau Iya. apa, ini apa itu. Nah. Jadi Mhm. kadang-kadang nggak mudah untuk melakukan Iya, aksinya betul. gitu. Bu Astrid, saya pernah menemukan Hmm. ini quote dari Alfred Adler. Trauma Hmm. masa lalu tidak memengaruhi masa depan kita. Sebaliknya kitalah yang bertanggung jawab menentukan bagaimana pengalaman masa lalu tersebut akan mempengaruhi kehidupan sekarang atau masa depan. Kalau menurut Bu Astrid bagaimana? Saya setuju, tapi saya harus jelaskan bagaimana Adler ini mempengaruhi bagaimana maksud perkataan Adler ini ya. Jadi ketika Adler mengatakan trauma masa lalu tidak mempengaruhi masa depan, bukan berarti masa lalu tidak punya pengaruh pada masa ini, tetap ada pengaruhnya. Tapi ketika Adler mengatakan kita yang bertanggung jawab menentukan bagaimana pengalaman masa lalu itu
mempengaruhi kehidupan yang sekarang, berarti Adler sebenarnya mengatakan bahwa di kita yang saat ini, yang mungkin kita punya pengalaman zaman dulu dibully atau membuli gitu ya, kita punya power untuk saat ini untuk menjadi sadar dan berpikir dan berproses supaya ini nggak terulang lagi di kejadian saat ini dan kejadian ke depan. Jadi harus ada proses kesadarannya itu tuh, Sisil, harus ada Iya. proses journey-nya. Mm-mm. Jadi bukan kayak, oh ya emang nggak berpengaruh kok masa lalu gitu. Enggak, tetap ada pengaruhnya. Tapi untuk supaya dia nggak berpengaruh, harus ada proses yang kita lakukan sekarang. Nah, balik lagi nih Bu Astrid ke perkara anak yang dirundung atau dibully. Terkadang, anak yang kesulitan berkata tidak, kayak misalnya, "Eh, tolong ini dong." "Oh, iya." "Oh, tolong ini dong." "Oh, iya." Anak-anak yang cenderung selalu, sungkan untuk bilang tidak. Nah, itu kebaikannya cenderung dieksploitasi, Bu, oleh teman-temannya. Nah, bagaimana kita bisa menekankan pada anak, ada boundary loh yang harus kamu pegang kayak gitu, tanpa menimbulkan pertengkaran, seperti apa Bu Astrid? Memang ini latihannya nggak mudah, Sisil, tapi memang, anak tersebut perlu mendapatkan latihan ngeset boundaries ya. Dia perlu, mendapatkan pelatihan komunikasi asertif. Jadi pada waktu iya, ya bilangnya iya, pada waktu dia tidak, ya bilangnya enggak. Jadi itu kan asertif ya. Kalau nggak asertif, jadi sebenarnya dia tidak mengekspresikan dirinya dia sendiri. Jadi dia punya hambatan untuk menunjukkan siapa sih dirinya sendiri gitu. Nah, orang lain juga sebenarnya jadi sulit bacanya. Karena kalau orang lain kan dipikir, bagi dong kue kamu gitu kan. Mmm, Terus dia dia nggak mau sebenarnya, ya, tapi dia nggak berani, dia bilang boleh gitu. Dari perspektif yang minta, dipikirnya boleh kok gitu. mhm. Terus pinjem dong 100 gitu ya, yang lagi ngetren gitu. Pinjem dong 100 gitu. Agar silaturahmi tidak terputus. Iya. Nah, kalau dia sebenarnya nggak mau minjemin, tapi karena nggak berani bilang enggak, Iya, akhirnya dipinjemin 100. Terus, tapi di mata yang minjem, kan sangat mungkin terjadi miskom, dipikirnya dia rela ngasih 100 ya gitu. mhm. Jadi seringkali tingkah laku bullying pun seringkali terjadi tidak sengaja untuk gara-gara masalah komunikasi ini, Sisil. Jadi akhirnya memang anak-anak individu perlu diajarkan cara mengkomunikasikan. Penting sekali kamu memberitahu dirimu. Biasanya komunikasi asertif itu hard. Hard tuh H-nya honest, jujur, A-nya appropriate, jadi ngomongnya ya baik-baik pasti ya, Iya, appropriate. yang layak. R-nya respect, jadi tetap memberikan jawaban yang menghargai sesamanya. Lalu D-nya direct, jadi langsung. Jadi nggak bilang misalnya, Ci Sisil Mmm, sampaikan dong ke Ci Helen, aku tuh nggak suka sama dia gitu. Itu nggak direct tuh, itu nggak direct. Jadi harus direct gitu. mhm. Jadi harus dilatih dan penting banget sih anak-anak dari usia SD, SMP, SMA belajar mengenai komunikasi asertif ini. Baik, Bu Astrid, ada yang menyatakan kalau perundungan itu berujung pada low self esteem. Ya, Apakah ada teknik khusus, Bu, yang bisa kita gunakan untuk membangkitkan kembali rasa percaya diri dari korban? kalau anak dalam kondisi low self esteem, teknik yang bisa kita lakukan sebenarnya kita perlu mm, membantu dia mengenali diri-dirinya dia. Jadi kita perlu membantu mengenali apa kelebihannya, apa kelemahannya, dan pada hal-hal yang merupakan kelebihannya dia, itu kita perlu
kasih validasi dan pujian. Jadi kita harus menguatkan ibaratnya core keyakinan dirinya bahwa dia ini baik, bahwa dia ini good enough. Jika anaknya terkait bullying ya, jadi gara-gara bullying nih low self esteem-nya terdampak gitu. Jadi dia memang perlu berulang kali dari orang tua dan orang dewasa mengatakan kepada dia bahwa it's not your fault, ini bukan kesalahan kamu. Kita bisa saja kadang-kadang mengatakan bahwa ini karena kami kemarin ada kesalahan, kami sebagai orang dewasa tidak menjaga kamu dengan baik. Jadi proses untuk seorang anak memiliki rasa percaya diri, dia masih perlu sekali berulang kali diberikan rasa aman dan afirmasi ya, bahwa dia sebenarnya disayang, bahwa dia sebenarnya berharga, bahwa dia sebenarnya penting, ada, dan kehadirannya ditunggu-tunggu. Penghargaan ini masih penting sekali untuk diberikan oleh orang tua. Karena orang tua masih punya posisi penting sekali untuk memberikan rasa aman kepada anak. Nah, kalau untuk dari sisi teman-teman yang melakukan bully, misalnya di dalam satu kelompok itu ada satu teman yang sebenarnya ingin berhenti, Bu. Tapi karena takut dijauhi, takut tidak punya teman, akhirnya dia keep doing it gitu, Bu. Apa yang harus kita lakukan? Kalau sekolah-sekolah sebenarnya bisa sekali meningkatkan awareness dahulu ya. Jadi adanya misalnya seminar-seminar mengenai bullying diberikan dari guru atau konselor sekolah. Kemudian juga kalau di sekolah-sekolah punya ekskul majalah dinding gitu ya, mading atau mungkin medsos sekarang ya. Medsos dari pihak sekolah juga meminta kepada para siswa untuk kamu bantu yuk juga sekolah untuk kita lebih aware dengan isu ini. Jadi meminta tolong kepada teman-teman siswa, teman-teman organisasi untuk juga punya program supaya mereka punya kayak ada sistem buddy ya, buddy be a buddy not a bully gitu. Jadi biasanya buat teman-teman siswa yang punya perhatian lebih untuk ngebantu temennya yang sepertinya lebih lemah atau jadi korban perundungan, dia mau step in gitu ya. Jadi dia mau yang nemenin teman tersebut supaya nggak sendirian, dia bantu ngecekin, ayo dong temenan juga sama dia, kamu nggak boleh gitu ke dia, gitu kan ada ya teman-teman siswa yang memang merasa percaya diri dan juga rasa positifnya tuh menular gitu. Yang mau menolong. Betul, yang mau menolong. Dan kalau kita juga pihak sekolah mampu mengidentifikasi siswa-siswa yang unggul dalam rasa menolong dan rasa care, itu sangat boleh diberikan pelatihan lagi gitu ya, untuk benar-benar mereka udah ada bakat gitu kan, bakat interpersonalnya bagus, dikasih untuk mereka belajar misalnya psychological first aid buat di siswa, atau teknik pelaporan bullying, apa yang harus dilakukan, seperti itu. Itu yang bisa dilakukan oleh peers ya. Nah, iya. Nah, Bu Astrid, kalau misalnya korban cyberbullying, Bu, korban mungkin mendapatkan bully secara virtual, dari medsosnya dia misalnya. Kalau sampai anak ini akhirnya sampai enggan tidak mau kembali lagi untuk bersosial media karena pengalaman pahitnya atau trauma yang dia dapatkan. Nah, bagaimana caranya korban supaya bisa kembali lagi mendapatkan kebebasan berekspresi di platform sosial medianya, Bu?
sebenarnya kalau dia jadi korban cyberbullying gitu ya, terus dia jadi nggak mau buka lagi medsos, nggak apa-apa sih. Kalau menurut dia, ini cara yang baik untuk dia merasa lebih tenang gitu. Ya, Jadi kan kita harus tanya dulu ke siswanya ya. Maaf saya batuk. Tapi kalau ini cara yang lebih positif untuk dia dan sebenarnya nggak ada kerugian buat dia untuk tutup akun medsosnya nggak apa-apa. Tapi kalau dia, aduh aku tetap pengen sebenarnya karena ini tuh kebebasan berekspresi aku ingin, maka kita bisa bantu misalnya dia buka tapi digembok misalnya atau ya, dikunci, kasih pengaman. Atau ya. dia buka akun yang tidak memakai namanya dia. Hmm. Karena kebebasan berekspresi itu kan nggak harus dikaitkan dengan diketahui oleh orang gitu. Jadi bisa aja bebas berekspresi tanpa ketahuan orang lain. Kalau memang sudah lebih berani, ya baru buka kembali gitu ya. Dan dia boleh melakukannya, nggak ada yang larang kok untuk kembali buka. Baik, Bu Astrid, eee, sebagai orang awam ya, kan kita tidak diperlengkapi oleh tools ataupun knowledge mengenai, cara-cara untuk membantu korban perundungan atau korban bully seperti itu, Bu. Nah, terlebih kalau misalnya seorang anak ini ternyata traumanya setelah dibully itu sangat mendalam seperti itu. Kapan sebaiknya kita merujuk ke psikolog untuk meminta bantuan? Kita biasanya lihat perubahan. Jadi cek perubahan yang paling mudah ya. Mhm. Ada perubahan makan, dia jadi nggak mau makan, berkurang nafsu makannya, atau makannya bertambah, jadi makan terus. Atau perubahan tidur, dia jadi tidur terus, nggak mau bangun, atau dia nggak bisa tidur. Jadi badannya selalu capek. Atau perubahan emosi yang tadinya mudah mudah bahagia, ini Ceria ya? dia. Yang tadinya mm, nggak mudah ke-trigger, ini sekarang mudah marah-marah gitu ya. Ada apa jadi nyundul-nyundul anggota keluarga di rumahnya gitu, dia jadi lebih mudah teriritasi. Kemudian ada perubahan ritme atau perubahan tingkah laku ya. Jadi yang biasanya tuh dia rajin, kok sekarang dia nggak rajin ya ke tempat les itu, jangan-jangan dibulinya di tempat les itu. Atau kok dia jadi nggak mau ya hangout sama grup gengnya dia yang ini gitu. Jadi ada perubahan ritme, perubahan tingkah lakunya dia. Nah itu kita buka diskusi pada anak. Kalau anak tidak terbuka sama kita, baru datang ke psikolog. Baik, Bu Astrid. Kalau peran orang tua untuk pemulihan trauma yang disebabkan oleh perundungan seperti apa, Bu, yang bisa kita lakukan? Karena orang tua punya peran sebagai sumber rasa aman, Mhm. maka memang orang tua harus bangun kembali rasa trust-nya. Jadi orang tua perlu hadir, perlu mendengarkan anak, dan mendengarkan anak penting sekali karena biasanya curhat anak ketika dibully itu mungkin kata-katanya pendek-pendek. Iya, Mungkin dia cuma bilang, aku takut. iya, Cuma bilang. Nah, kita orang tua bisa bilang, oh takut di bagian mananya kamu takut? Atau boleh jelaskan lebih eh, panjang atau lebih lebar supaya saya bisa mengerti kamu. Dan biasanya mereka bercerita mungkin sedikit atau pelan atau lambat. Kitanya yang harus ya sabar jadinya. Tunggu aja nanti dia ceritanya eh, akan cerita apa lagi nih keluar dari kata-katanya dia. iya. Lalu kita juga tadi ya tidak kembali menjadi pembuli, jadi bukan kita yang jadinya mengeluarkan kata-kata yang harus ke dia, dan kita juga mengatakan apresiasi, makasih ya, ini pasti kamu sharing ini nggak mudah, Mhm. karena nih kamu sharing pasti butuh keberanian untuk cerita ini. Kita akan lakukan sesuatu untuk hal ini,
eh, dan kamu bisa datang kapan saja. Kalau nanti tiba-tiba kamu ngerasa buruk atau mungkin kamu ada mimpi nggak Ya. enak, mimpi buruk, datang cerita saja. Nanti ayah atau ibu mendengarkan. Nah, kalau dari sisi teman-temannya, Bu, apa yang teman-teman bisa lakukan untuk mensupport kembali kepercayaan diri si korban bully ini? Teman-teman sebenarnya bisa mensupport dengan menjaga ya. Jadi memang dia jangan ditinggalkan sendirian, temani. Karena kalau saat dia sendiri lebih mudah dilakukan perundungan. Lalu kalau kita mungkin bagian dari kelompok yang merundung, mungkin kita juga berani akhirnya memberanikan diri untuk berkata, kasihan tahu dirundung, kita nggak boleh kayak gitu lagi gitu. Jadi mungkin kita berusaha ngebela ya, walaupun mungkin kan resikonya jadi kita nanti bisa dikeluarkan juga ya dari grupnya ya. Tapi Iya, kalau kita lihat ini emang tidak benar ya kita harus memberanikan diri. Atau kita juga bisa mengatakan kepada teman yang sendiri itu juga, kalau ada apa-apa kamu cerita sama aku mau jadi teman kamu. Jadi jadi temannya menurut aku sangat penting ya, jadi teman yang baik gitu. Menurut aku itu sudah hal yang bagus sekali. iya. Baik Bu Astrid, kalau boleh saya tarik kesimpulan, sepertinya supaya perundungan ini bisa berkurang ketika berbicara dengan teman, kita harus ingat yang tadi hard, H-A-R-D, honest, appropriate, respect, dan juga direct. Betul ya Bu Astrid? Dan sebagai penutup, Bu Astrid boleh memberikan pesan kepada teman-teman, anak-anak remaja di luar sana yang mungkin sedang mengalami bully, Bu. Boleh pesannya Bu Astrid supaya mereka bisa dikuatkan dan fight back kembali dan mungkin melakukan sweet revenge yang lebih indah yang tidak menyakiti. Silakan Bu. Baik, buat teman-teman yang mungkin saat ini sedang mengalami bullying ya, kita sebenarnya nggak mau bullying itu terjadi. Jadi em, harus cari seseorang yang bisa mendengarkan cerita kamu. Jangan kamu simpan sendiri gitu ya. Kalau ini nggak ketahuan siapapun. Dan mungkin dalam diri kita ada rasa malu, rasa takut, rasa marah, rasa sedih, campur aduk. Tapi kita harus keluar dari gua semua hal-hal yang membingungkan dan menakutkan ini dan harus berani bicara supaya penolongnya bisa memahami kamu dengan lebih baik. Dan hasilnya mungkin nggak segera didapat. Kadang-kadang kan untuk Iya, orang dewasa melakukan penanganan butuh proses gitu ya, butuh waktu. butuh waktu dan Mhm. dan bukan berarti apa ya ini diabaikan, ini tidak diabaikan dan sweet revenge-nya itu akan terjadi sih, akan terjadi ketika kita berani memaafkan, berani uh, melakukan fokus uh, memprioritaskan diri kita gitu ya, Iya, kita care ke diri kita sendiri. Nanti lihat deh, nanti bisa nemu versi diri yang ternyata aku ini ya berharga sekali, aku penting sekali buat orang-orang yang benar-benar sayang sama aku dan aku nih patut dihargai seperti itu. Semoga buat teman-teman yang saat ini sedang mengalami experience yang gak enak gitu harus bisa berani iya. bicara. Because yes, you are matters. Terima kasih Ya. Bu Astrid Wen atas waktunya, atas kesempatannya bisa bersama dengan saya di sesi Conversation Podcast ini. Semoga nanti di lain waktu kita bisa bertemu langsung ya Bu ya. Ya, siap Ya, di Sisil. saya doakan semuanya pekerjaan dan karya Bu Astrid lancar semuanya, sukses selalu Bu.
Tetap jaga Amin. kesehatan. Terima kasih Bu Astrid. Dan untuk parents dan juga students, this is the end of this session. Don't forget to like and subscribe to our YouTube channel, Surabaya Cambridge School. Well, see you next time. Bye!